Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di FF Channel. Kali ini saya akan membahas dua multimeter ini dan satu lampu LED. Untuk lampu LED yang kita bisa ulas untuk tegangannya dan daya yang dibutuhkan atau berapa watt ya. Kalau untuk multimeter ada banyak, ada AC volt, DC volt untuk mengukur arus ampere, AFE transistor, dan untuk mengukur resistor atau hambatannya. Di sini juga sama. Cuma bedanya ini lebih simpel aja. Ini ada voltase, hambatan, dioda juga bisa, dan ini mengukur frekuensi, yang ini miliampernya. Untuk yang lampu LED nanti kita bahas di akhir ya, soalnya untuk awal yang multimeter lebih banyak. Di sini saya bukan menggurui ya teman-teman, kalau ada yang salah tolong komentar dan akan saya revisi di deskripsi. Kalau ada yang ditanyakan juga boleh komentar di bawah. Kita mulai pertama untuk multimeter. Buat yang mau lihat review lampu LED atau pembahasan lampu LED bisa langsung klik di menit dan detik yang ada di deskripsi supaya langsung bisa ke pembahasan lampu LED-nya. Yang pertama untuk voltase. Nah, kalau yang ini ada logonya AC yang ini ya, dan DC. Di sini menunjukkan DC untuk awal kita mengukur AC ya. Ini udah AC, yang di sini juga di set ke AC. Nah, kita bandingkan keakuratannya. Kita colokin di sini ya. Perbedaannya yang Sanwa ini Sanwa tipe CD800A langsung lebih stabil ya, diam. Yang ini dia loncat-loncat terus, udah 21, udah 22. Untuk informasi aja, ini udah lewat stafol ya, stabilizer, jadi tegangannya kurang lebih 220 volt. Untuk multimeter yang kecil ini saya arahkan ke 750 karena kalau 200 nanti lebih multimeternya akan rusak. Dari sini teman-teman lihat sendiri ya perbedaannya. Untuk yang multimeter ini sangat banyak sekali yang pakai karena memang harganya yang cukup murah. Kalau yang ini juga nggak terlalu mahal banget sih. Maksudnya yang mahal 1 jutaan lebih ada. Yang ini di kisaran 10 kalinya harga yang ini. Kalau ini 35, ini biasanya 350-an. Yang kedua kita mengukur arus DC ya. Untuk multimeter yang ini kita sesuaikan atau kita kira-kira aja DC volt ke sini, sedangkan yang ini dirubah ke tandanya DC. Nah, ini kita mengukur tegangan dari ini adaptor. Bentar, dong fokus ya. Nah, 12 volt. Jadi di sini saya set ke 20. Kita tes menggunakan multimeter yang pertama. Pulse-nya biasanya di sini ya, di yang dalam. Nah, tegangannya 12 volt persis, 0,0102. Sekarang kita pakai multimeter yang Sanwa. Nah, dia lebih akurat menunjukkan 11,99 volt. Di sini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau di sini kita mengukur hambatan, bisa ini hambatan untuk mengukur resistor mungkin. Nah, kalau di sini ada frekuensi, untuk yang kecil ini nggak ada frekuensi. Kalau di sini ada HFE, ini untuk mode HFE untuk mengukur transistor. Di sini transistor ada yang dua tipe, NPN dan PNP, yang di sini nggak ada. Sekarang kita ukur resistor dulu ya. Kita set ke 200. Saya udah siapin nih. Ini pot sebenarnya masih bisa tapi nggak berfungsi normal. Coba ya. Nah, masih nyala. Nanti lampu hijaunya akan flashing. Di
sini nanti kita akan tes part-part mana aja yang rusak. Nggak semua sih, hanya sebagian aja. Kalau untuk part-part yang umum kayak elko, dioda, resistor bisa kita beli di toko-toko elektronik. Nah ini lampu hijaunya udah flashing. Sekarang kita tes mana yang rusak, mana yang enggak ya. Pertama untuk hambatannya dulu. Ini resistor merah hitam. Kita ukur pakai multitester yang besar dulu. Merah hitam 22 ya. Nah ini 22. Ini untuk mengukur resistor. Sekarang kita coba dengan multimeter yang kecil. Ini saya arahkan ke 200 ohm. Nah dia langsung ya 22,5, 22,4. Kalau untuk resistor ini dibalik-balik nggak masalah sih, dibalik ya. Nah 22,5, 22,4. Yang nggak boleh dibalik itu untuk dioda. Seperti yang ini, kita bisa pilih ya. Ini untuk resistor. Nah ini untuk dioda, ada logonya dioda di sini. Kalau dioda kutub plus dan minnya nggak boleh kebalik, misal yang ini ya. Ini ada dua dioda, ada 1 dan 2 ini. Minusnya. Nah, minusnya yang ini ya. Kita ukur. Dia mengeluarkan 0,1 volt. Sekarang coba kita balik. Kalau dibalik dia bisa menampilkan tegangan, berarti dia rusak. Nah ini bisa, berarti dioda ini juga bermasalah. Sekarang kita ukur yang ini, dioda satunya, minnya ya, sini. Nih. 0,45 volt. Coba kita balik, apakah dioda ini rusak juga apa enggak? Tidak, nggak mau. Nah dioda ini nggak masalah, yang bermasalah hanya dioda yang ini. Untuk avometer yang kecil, pengukuran dioda ada di sini. Nah ini logonya dioda juga. Kita tes ya. Tuh, dioda yang pertama. Keluar tegangannya, coba kita balik. Ini juga keluar. Bolak balik dia keluar. Harusnya nggak boleh. Sekarang kita ukur yang satunya, dioda yang ini ya. Dioda yang ini, minusnya di kanan. Kita coba ukur. Keluar. Tegangannya kita balik. Nah, tidak keluar tegangannya. Ini yang normal. Setelah itu kita ke menu berikutnya. Ini sama aja ya, sama aja menunjukkan nilai hambatannya berapa. Di sini coba pakai resistor, cuma ini mengeluarkan suara. Yang ini tadi ya, coba yang ini 22. Nah 22,8.
sama, fungsinya sama, cuma dia ada buzzernya. Ini untuk mengukur, nah ini kapasitor. Coba kita ukur yang ini, kapasitornya yang kecil ini. 1 farad sama dengan 1 juta mikrofarad. Ini tadi kan menunjukkan, kalau ini nano, sebentar kita tunjukin lagi. Balik ya. Nah, coba 24 nanofarad. Coba kita balik. Nggak bisa. Tuh kita ukur kapasitor yang ini, yang kecil ini, nggak bagus. Nah ini. Untuk minus biasanya ada tanda garisnya ya. Nah, ada tanda garis di sini. Atau yang besar ini kelihatan ya. Nah, garis putih. Kita ukur kapasitor yang ini. (11,19 mikrofarad). Untuk multitester yang kecil, pengukuran kapasitornya nggak ada ya. Sekarang kita lanjut ke pengukuran frekuensi. Nah, frekuensi ini rata-rata atau semuanya, hampir seluruh listrik di rumah kita itu 50 Hz. Kita cobalah. Ya udah menunjukkan 49,99 Hz. Coba kita balik, sama aja. 49,97 Hz. Nah, kita pindah ya. Untuk multimeter yang kecil tidak ada. Nah, sekarang untuk miliampere atau ampere, penghitungan arus ya. Untuk multitester yang kecil ini, kita pindahkan probe-nya ke yang sebelah atasnya lagi. Kita coba dengan lampu LED. Nyala ya. Langsung dengan adaptor. Sekarang kita coba ukur. Untuk pengukuran plus sama min sebenarnya sama aja. Cuma kalau kita ukur di minus, dia akan menunjukkan minus juga. Kita coba pakai, oh iya, sebelumnya untuk pengukuran ampere ini, yang ini sudah agak rusak ya. Kita ambil di plusnya, coba plusnya kita masukin kutub positifnya. Yang minus kita langsung untuk huruf yang hitam, kita ke plusnya lampu LED. Nah, kita rubah dulu. Nah, kita rubah ke yang 10 ampere ini ya. Coba kita nyalakan. Nah, dia nggak mau, tetap 1 aja. Awalnya dulu normal, setelah dapat 2 bulan pembelian ternyata nggak normal, dan setelah saya buka ternyata tidak ada sekringnya. Sekarang kita ukur pakai multimeter yang ini. Minnya kita langsungin.
plusnya kita sambung. Dia menunjukkan 354 miliampere. Kita pasang ini lah. Kita jepit aja. Nah, di sini tertera. Taruh, saya matikan dulu ya. Sebagai informasi, lampu LED ini 3 titik 1 2 3. Satu strip ini 1 watt. Untuk ukurannya panjangnya 84 mili. Tebalnya tebal sekitar kurang lebih 6 mili. Mungkin 5 mili kalau nggak ada selotip bolak-baliknya. Itu tebal bagian sini. Untuk bagian LED-nya kan ini lebih menonjol, 8,5 ya. Lebarnya 18 mili ya. Jadi kalau mau dipasang ke motor atau ke mobil bisa aja langsung disambungin, asal min dan plusnya nggak kebalik. Untuk terangnya kita nyalain ya. Nah, cara menghitungnya berapa daya yang dibutuhkan untuk lampu LED ini. Di sini tertera 354 miliampere, berarti 0,354. Kita tinggal kalikan aja, 0,354 dikali 12, 4,2. 4,2 ini lampu LED-nya kan 1 watt, dikali 4 berarti harusnya 4 watt. Kenapa dia bisa 4,2 watt? Karena adaptor ini nggak benar-benar 12 volt kalau lagi ditambah beban. Kita cek ya, untuk lebih akuratnya seperti ini. Kita ukur dua-duanya. Oh maaf, ini belum dipindah ya. Sama plus. Untuk voltasenya dia cuma 11,6. Untuk arus yang dibutuhkan 0,361. Sekarang kita kalikan 0,352 dikali 11,6, 4 watt persis, 4,0832. Itu cara menghitung daya yang dibutuhkan lampu LED ini. Untuk terangnya cukup lumayan sih, bisa dilihat di kamera, cukup lumayan terang ya. Sekarang kita coba miliampere untuk AC. Ini nggak bisa ya untuk AC ampernya. Kita pinggirin dulu. Gimana caranya kita rubah ini DC, kita ganti ke AC. Ini sebelumnya udah saya coba nyala 1 harian penuh, nggak masalah sih. Untuk panasnya panas normal. Kita matikan ya. Sekarang kita coba untuk mengukur arus dari tegangan AC. Di sini saya menyiapkan ini. Nah, colokan listrik rumah ya. Sama, diambilnya dari salah satu kutubnya. Ini yang ini saya putus. Untuk yang kutub pertama jalurnya langsung ke colokan. Untuk yang kedua saya putus di sini. Fungsinya untuk disambungkan ke probe multimeternya. Kita coba sambungkan dulu ya. Untuk lebih amannya sebenarnya tidak seperti ini ya, dibungkus. Kita ikat aja ke probe min dan plusnya. Nah, sekarang kita ganti adaptornya. Kita coba mengukur solder ya.
berapa daya yang dibutuhkan solder pada waktu awal. Coba kita nyalakan. Nah, itu 0,140 dikali 220 volt. Nah, daya yang dibutuhkan adalah 30 watt untuk solder ini. Ada nih teman-teman, mungkin gitu dulu review singkat kali ini. Oke teman-teman, tambah lama tambah turun daya yang dibutuhkan karena dia udah panas. Cukup segini dulu teman-teman ya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.